Halo teman-teman semua, kesempatan kali ini aku mau membagikan salah satu statement yang sangat memberkati aku. Dan statement ini disampaikan oleh Pastor Berry, gembala kami, gembala dari Overcomer Church, dalam sebuah ibadah doa, yaitu Selasa Menyerong Surga. Pastor Berry waktu itu berkata seperti ini: badai yang harus diredakan is inside of you. Seringkali kita melihat dan merasakan bahwa segala macam badai kehidupan yang menerpa kehidupan kita ataupun mengganggu ketenangan hidup kita datangnya dari luar, yaitu badai masalah, mungkin badai problem, badai tekanan hidup yang terjadi di luar hidup kita dan akhirnya mempengaruhi kestabilitasan hidup kita. Tapi sebenarnya ada hal yang kita gak sadari, yaitu badai yang ada di dalam diri kita sendiri. Badai yang ada di dalam diri kita inilah salah satu badai yang justru lebih sulit diredakan daripada badai yang ada di luar hidup kita. Badai yang harus diredakan yang ada di dalam kita itu apa sih? Salah satunya ialah sebuah namanya lembah kebisingan, yaitu suara setan yang berbicara di pikiran kita, di dalam hati kita, dan di dalam hidup kita. Karena Pastor Berry juga berkata, iblis itu gak akan berhenti sekalipun kita ini udah gak ikut Tuhan. Dan iblis juga gak akan berhenti mencobai kita sekalipun kita ini udah gak melayani lagi. Jadi bukan menjadi sebuah senjata bahwa ketika kita ini jadi anak Tuhan, ketika kita ini melayani Tuhan, kita itu gak diganggu iblis. Itu gak ada garansinya. Justru iblis akan semakin bersuara, akan semakin mengganggu, karena iblis gak mau setiap kita ini menang dan kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan bisa memenangkan banyak jiwa-jiwa juga menjadi pemenang di dalam Tuhan. Iblis mau setiap kita ini terus jatuh dan hidup di dalam dosa dan mengikuti setiap perkataannya ataupun tuduhannya yang dia berikan atau dia berisikin di dalam setiap pikiran kita. Nah, itu adalah salah satu badai di dalam hidup kita yang perlu kita redakan. Dan Pastor Berry juga mengingatkan bahwa sebenarnya setiap kita ini mempunyai otoritas untuk berkata stop atas setiap kebisikan tersebut. Untuk setiap kita punya otoritas untuk namanya membungkam setiap suara-suara iblis, suara-suara setan di dalam setiap pikiran kita. Ada satu lagi ayat yang juga sering kali kita dengar, yaitu Tuhan yang akan berperang bagi kita dan kita akan diam saja. Seringkali statement ini menjadi statement yang dan ayat yang sangat sering dibagikan ataupun dimention oleh orang-orang, karena seakan-akan kita ini diam saja dan Tuhan yang berperang adalah salah satu hal yang mungkin enak gitu, karena peperangannya adalah milik kita, badainya adalah milik kita, tetapi kita hanya diam saja dan Tuhan yang berperang. Nah, secara logika hal ini adalah hal yang menyenangkan dan mudah, tetapi pada prakteknya sebenarnya hal ini adalah hal yang sangat sulit. Kenapa? Karena setiap kita punya kecenderungan untuk berjuang dan untuk bertindak memenangkan atau menyelesaikan setiap masalah ataupun badai hidup kita sendiri. Jadi seringkali kita akan terus mencoba 1001 cara untuk menyelesaikan permasalahan kita itu tanpa melibatkan ataupun menyertakan Tuhan di dalam hidup kita. Ayat bahwa Tuhan yang akan berperang dan kita akan diam itu sebenarnya sulit, karena dibutuhkan kerendahan hati dari setiap kita, dibutuhkan penyerahan diri yang total dari hidup kita untuk kita benar-benar mau diam, tapi kita bergantung dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan Tuhan yang menyelesaikannya. Aku tutup sharing hari ini yaitu dengan sebuah ayat, yaitu yang berkata, serahkanlah semua kekhawatiranmu ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan akan pegang kendali atas hidup setiap kita. Hari ini kita belajar untuk kita meredakan setiap badai di dalam diri kita, dan hari ini kita belajar untuk setiap kita menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan, dan Tuhan yang akan bertindak, dan Tuhan yang akan berperang bagi kita, dan dengan iman kita percaya bahwa kita akan menerima kemenangan kita di dalam Tuhan. Itu aja yang aku mau share hari ini. See you and God bless you. Bye bye.